Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari SMK Saraswati Sukoharjo akan menjelaskan mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan pengajaran yang menyesuaikan proses pembelajaran berdasarkan perbedaan kebutuhan, kemampuan, minat, dan gaya belajar peserta didik. Pembelajaran berdiferensiasi itu memiliki 4 macam. Yang pertama ada diferensiasi konten, diferensiasi produk, diferensiasi lingkungan, dan diferensiasi proses. Setiap peserta didik memiliki cara belajar yang berbeda. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, kita dapat menyesuaikan agar peserta didik dapat belajar dengan nyaman dan maksimal sesuai dengan potensinya. Di sisi lain, pembelajaran berdiferensiasi memastikan setiap peserta didik mendapatkan pengalaman belajar yang sesuai dengan kebutuhan, minat, dan kemampuannya, mengakomodasi perbedaan kemampuan, gaya belajar, dan kesiapan siswa dalam menyerap materi, memberikan pengalaman belajar yang lebih bermakna dan relevan, membantu siswa berkembang sesuai dengan kecepatan dan kemampuannya, menyediakan kesempatan belajar yang adil bagi semua peserta didik. Dengan pembelajaran berdiferensiasi, menekankan fleksibilitas dan keberagaman dalam proses pembelajaran. Dalam video ini, kita akan mengeksplorasi teori-teori yang mendasari pembelajaran berdiferensiasi yang dapat memberi arahan bagi guru dalam merancang pembelajaran yang lebih inklusif dan juga adaptif. Mari kita lihat teori apa saja yang mendukung pendekatan ini. Yang pertama yaitu teori konstruktivisme yang dikemukakan oleh Piaget, yang mana menyatakan bahwa peserta didik membangun pemahamannya sendiri berdasarkan pengalaman dan juga interaksi dengan lingkungannya, di mana pembelajaran berdiferensiasi memungkinkan siswa belajar melalui tahap perkembangan kognitifnya. Selanjutnya, teori yang dikemukakan oleh Lev Vygotsky yang menekankan zona perkembangan proksimal atau ZPD, yaitu jarak antara apa yang dapat dilakukan siswa dan juga dapat mereka capai dengan sebuah bimbingan dari guru. Diferensiasi ini mendukung pembelajaran dalam ZPD dengan strategi scaffolding. Selanjutnya adalah teori belajar humanistik yang dikemukakan oleh Abraham Maslow. Hierarki kebutuhan menunjukkan bahwa peserta didik perlu merasa aman, dihargai, dan juga termotivasi untuk belajar, di mana diferensiasi ini membantu memenuhi kebutuhan emosional peserta didik. Berikutnya dikemukakan oleh Carl Rogers yang menekankan pembelajaran berbasis pengalaman dan pentingnya lingkungan belajar yang mendukung. Dan yang terakhir yaitu teori pembelajaran sosial yang menekankan pentingnya model, observasi, dan juga interaksi sosial dalam belajar. Diferensiasi mendukung model pembelajaran yang melibatkan interaksi dan juga pengalaman langsung. Untuk selanjutnya adalah ciri-ciri dari pembelajaran berdiferensiasi. Ciri-ciri yang pertama adalah fleksibel dalam pengajaran. Maksudnya, guru bisa menggunakan berbagai metode disesuaikan dengan karakteristik serta kemampuan peserta didik. Hal ini bisa dilakukan dengan memetakan siswa atau peserta didik di awal pembelajaran, bisa melalui pertanyaan atau kuis atau asesmen diagnostik kognitif maupun non-kognitif yang lain. Yang kedua adalah penyesuaian konten, proses, dan produk. Guru memodifikasi apa yang dipelajari, yaitu kontennya, cara belajar, proses dalam pembelajarannya, dan hasil pembelajaran yang diharapkan atau produk. Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Ciri-ciri yang keempat adalah pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Pembelajaran yang berpusat pada peserta didik difokuskan untuk kebutuhan dan minat peserta didik dengan guru yang bertindak sebagai fasilitator. Ciri-ciri yang keempat adalah penilaian yang berkelanjutan. Guru melakukan evaluasi yang berkelanjutan untuk memahami perkembangan peserta didik dan menyesuaikan pembelajaran yang akan dilaksanakan.
Pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas yakni adanya diferensiasi proses, produk, konten, dan lingkungan belajar. Berikut contoh bentuk diferensiasinya. Dalam pembelajaran dokumen berbasis digital, peserta didik yang lebih cepat memahami konsep diberikan beberapa soal praktik terkait penerapan penanganan dokumen. Sementara peserta didik yang memerlukan bantuan lebih lanjut diberikan pendampingan diskusi dengan soal yang sederhana. Bentuk proyek pembelajaran dalam pembelajaran dokumen berbasis digital, peserta didik dapat memilih untuk menyajikan proyek dalam berbagai bentuk seperti poster, tulisan, mind mapping, atau bentuk presentasi, dan sebagainya yang disesuaikan dengan minat mereka. Peserta didik berkelompok berdasarkan kemampuan yang sama untuk topik tertentu, namun bergabung dalam kelompok campuran dalam topik tertentu juga, sehingga memungkinkan interaksi antar peserta didik dalam beragam kemampuan yang bersifat heterogen.